Jadi Bapak Ibu, berbicara tentang kitab Wahyu, maka kitab Wahyu khusus berbicara tentang zaman Anda dan saya sekarang, yang merupakan penggenapan dari nubuatan kitab Daniel, di mana kita hidup di zaman 10 jari-jari kaki. Kalau saya boleh katakan dalam bahasa yang lebih gaul, mulai dari Babylon sampai kepada Roma kuno maksud saya, maka semua sudah menjadi sejarah. Sekalipun sejarah itu memberikan pelajaran yang sangat penting untuk kita. Sampai di sini, semoga Bapak Ibu langsung dapat bahwa kitab Yohanes mempelajari, melihat, dan mempelajari penggenapan nubuatan Daniel di zaman kita sekarang. Berikutnya, sementara kita mendekati dan memasuki akhir zaman, akan ada pertunjukan kuasa kegelapan yang besar. Kuasa dewa kegelapan ini akan menyatakan tanda kuasanya dan mempertontonkan kebolehan mereka sendiri di hadapan penduduk dunia, dan gambaran ini sudah mulai digenapi. Dengan menggunakan aneka lambang, simbol-simbol, Yesus Kristus menggambarkan kepada Yohanes jahatnya tabiat dan pengaruh godaan orang yang dicirikan penganiaya umat Tuhan. Halaman 111. Biarkanlah Daniel yang berbicara, dan biarkanlah Wahyu yang berkata dan memberitahukan apa kebenaran itu. Jika demikian, pertanyaannya sederhana. Kebenaran apa yang ada di dalam kitab Wahyu? Hanya satu, Bapak Ibu. Buku itu mengatakan, kebenaran itu adalah Yesus Kristus sebagai pusat pengharapan kita. Dialah tunas keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Kalau begitu, muncul satu pertanyaan. Apa hubungannya antara Yesus Kristus dan 7 jemaat yang ada di Wahyu 2 dan 3, yang merupakan salah satu penggenapan dari 10 jari-jari kaki mimpi Nabukadnezar itu? Kita lihat slide berikutnya. Maka sekarang kita masuk kepada pembahasan. Kitab Wahyu adalah rangkuman atau kesimpulan seluruh Alkitab, di mana di dalam buku ini segala buku kitab suci bertemu dan berakhir. Saya sudah katakan tadi, mulai dari Kejadian sampai Yudas. Bapak Ibu pernah membuat sebuah karangan, mengarang atau membuat satu khotbah gitu ya. Lalu Bapak Ibu tutup dengan kesimpulan. Apa arti kesimpulan itu? Berarti Bapak Ibu mempermudah apa yang Bapak Ibu sudah buat mulai dari pendahuluan sampai pembahasan. Begitu kan? Maka demikianlah kitab Wahyu, Bapak Ibu. Kitab Wahyu itu rangkuman, kesimpulan dari pembahasan yang ada di kitab Daniel sampai kitab Yudas. Tangkep ya Bapak Ibu? Dengan demikian, kesimpulan itu sudah dibahas sebenarnya di penjabaran sebelumnya. Jadi kitab Wahyu itu hanya lebih kitab Wahyu sebagai rangkuman atau kesimpulan hanya mempermudah saja. Kitab Wahyu adalah lanjutan dari kitab Daniel, di mana pekabaran yang dimeteraikan dibuka kembali. Kalau Bapak Ibu baca di kitab Daniel pasal-pasal akhir, kan Tuhan katakan meteraikanlah itu. Artinya dimeterai, disil, ditutup. Daniel sendiri nggak ngerti. Tapi puji Tuhan, kitab Wahyu menjawab pekabaran di kitab Daniel. Di dalam kitab Wahyu
digambarkan perkara-perkara Tuhan yang dalam. Nama kitab ini adalah Wahyu, dalam arti ada sesuatu yang dinyatakan, dibukakan, diperlihatkan, tidak lagi dimeteraikan, Bapak Ibu. Sudah dibuka, meterainya itu sudah dicopot. Jadi terbuka. Oh, ini toh maksudnya. Tuhan sendirilah yang menyatakannya kepada hambanya, rahasia-rahasia yang terdapat dalam buku ini, dan ia merencanakan bahwa hal itu akan terbuka menjadi pelajaran bagi semua orang. Kebenaran-kebenarannya dialamatkan kepada mereka yang hidup pada hari-hari terakhir dari sejarah dunia, sama seperti mereka yang hidup pada zaman Yohanes. Kita bersyukur ada kitab Wahyu. Boleh jadi kita terlalu pusing untuk melihat dari Kejadian sampai Yudas. Waduh, banyak sekali yang harus dipelajari. Tapi ketika kita membaca kitab Wahyu yang merupakan kesimpulan ataupun rangkuman, akhirnya kita mengerti sebenarnya apa yang sudah terjadi mulai dari Kejadian sampai Yudas. Yang dimaksud dengan rangkuman ini saya dapat dari buku Kisah Para Rasul, Bapak Ibu. Halaman 460 sampai 461. Buku ini menuliskan apa yang dimaksud dengan bahwa kitab Wahyu itu rangkuman atau ringkasan dari seluruh kitab. Dituliskan beberapa dari pemandangan yang digambarkan dalam nubuatan ini adalah berbicara tentang masa yang silam, sedang berlaku sekarang, dan masa yang akan datang. Nah, itu typo itu. Saya ketik datang, dia berubah jadi dating. Di mana pertentangan yang besar antara kuasa kegelapan dan Kristus, dan beberapa menyatakan kemenangan dan kesukaan dari orang-orang tebusan dalam dunia yang sudah dipulihkan, yaitu langit dan bumi yang baru. Artinya begini Bapak Ibu, di dalam kitab Wahyu, maka kita akan melihat masa yang silam, kita melihat masa yang berlaku sekarang, dan masa yang akan datang. Yang mana itu? Bila mana kita memperhatikan kitab Wahyu, ini adalah skema sederhana yang saya buat contoh. Yang tadi disebutkan bahwa di dalam kitab Wahyu ada peristiwa masa lalu yang dibuat menjadi kesimpulan. Bapak Ibu lihat di sebelah kiri, itu ada Wahyu 2, ada Wahyu 13 dan 16. Saya hanya ambil contoh-contoh Bapak Ibu, banyak sekali. Tetapi ketika Yohanes menuliskannya di pasal-pasal itu, Yohanes mengacu dari pengalaman di Perjanjian Lama yang sudah pernah dibahas dengan lebih mendetail. Tapi di kitab Wahyu disimpulkan. Bapak Ibu lihat di Wahyu 2. Di Wahyu 2 di catatan tentang 7 jemaat. Di sana ada kata Bileam, ada kata Nikolaus, ada kata Izebel, dan lain-lain sebagainya. Percayakah Bapak Ibu? Yohanes mengambil nama-nama itu menjadi sebuah pelajaran di mana Bileam, Nikolaus, Izebel, semuanya berlatar belakang di kitab Perjanjian Lama. Bileam di Bilangan 22, Izebel di 2 Raja-Raja 9. Itu semua sudah dibahas Bapak Ibu. Wahyu yang ditulis oleh Yohanes menyimpulkan secara garis besar. Berikutnya, Wahyu 13 tentang patung binatang, baik yang keluar dari laut maupun yang keluar dari bumi. Itu ditulis oleh Yohanes mengacu dari Daniel pasal 3, patung Nebukadnezar. Berangkat dari situ. Begitu pula dengan Wahyu 16
tentang Harmagedon. Harmagedon adalah peperangan antara kejahatan dan kebenaran. Itu ditulis oleh Yohanes berdasarkan Yesaya 14 dan Yehezkiel 28, di mana setan sedang berperang dengan Yesus. Lihat itu Bapak Ibu. Ini hanya contoh yang bisa saya sampaikan yang membuktikan bahwa kitab Yohanes adalah kesimpulan yang berisi masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Sekarang kita lihat garis besar penulisan kitab Wahyu. Bila mana kita lihat dari pasal 1 sampai pasal 11, itu isinya bersifat sejarah. Peristiwa yang dialami umat manusia di dunia ini sejak zaman awal sampai zaman akhir, dengan fokus masa lalu dan masa sekarang. Sementara pasal 12 sampai pasal 22 itu bersifat nubuatan atau eskatologis, artinya akhir zaman. Merupakan peristiwa yang akan dialami umat manusia di dunia ini masa yang akan datang. Contohnya apa Bapak Ibu? Contohnya adalah bila mana Bapak Ibu membuka Wahyu pasal 20, 21, 22, itu belum terjadi Bapak Ibu sekarang. Nanti, terjadinya nanti, entah kapan itu. Tapi percayalah itu akan terjadi di penghujung akhir zaman. Di mana? Di masa Anda dan saya hidup. Kalau kita tidak mati, kita akan mengalami itu. Tetapi hal ini bukan berarti bahwa di Wahyu 1 Wahyu 1 sampai Wahyu 11 tidak ada yang bersifat nubuatan. Ada, tapi skalanya kecil. Dan sebaliknya, di Wahyu 12 sampai 22 bukan berarti tidak ada unsur sejarahnya. Ada, tapi skalanya kecil. Sekarang kita mau lihat penjabaran yang lebih mendalam di kitab Wahyu. Bapak Ibu perhatikan skema berikut ini. Ini adalah perincian yang lebih mendetail. Bila mana Bapak Ibu melihat Wahyu 1 sampai 3 itu berbicara tentang 7 jemaat. 7 jemaat ini berbicara tentang jemaat yang berjuang menuju kemenangan. Dan Wahyu 1 sampai Wahyu 3 itu masa lalu Bapak Ibu. Itu sudah terjadi di Asia Kecil. Di mana di satu daerah yang namanya Asia Kecil itu ada 7 jemaat yang pada waktunya masing-masing itu terjadi. Salah satunya adalah jemaat Efesus. Betul ya? Nah, ketujuh jemaat itu merupakan jemaat yang pernah ada dan merupakan jemaat yang dulunya berjuang di zaman mereka masing-masing. Pasal 4 sampai pasal 8 itu berbicara tentang 7 materai. Kalau Bapak Ibu baca baik-baik dari pasal 4 sampai pasal 8, lebih mempertegas, memperjelas bagaimana masing-masing sidang itu disebut dengan kuda hitam, gitu ya Bapak Ibu ya. Ada masa kuda hitam, kuda hijau kuning, itu menunjukkan di mana masa-masa kegelapan Bapak Ibu. Itu pembahasannya ada lagi tersendiri. Jadi jemaat itu sedang bergumul di masa mereka. Dan itu pun sudah lewat. Sekarang pasal 8 sampai pasal 11. Itu berbicara tentang 7 sangkakala. Yang temanya adalah jemaat yang diberi amaran oleh firman Tuhan. Pertanyaannya, apakah Anda dan saya ada di dalam jemaat ini? Maksud saya di pasal 8 sampai 11 sangat mungkin Bapak Ibu. Kenapa? Berdasarkan 7 jemaat dan 7 materai itu,
kita sedang berada di jemaat akhir zaman, di mana Tuhan sedang mengumandangkan 7 sangkakalanya. 7 sangkakala itu adalah amaran, nasihat, peringatan. Apakah itu belajar dari masa yang lalu, ataukah perintah yang baru yang Tuhan sedang sampaikan? Dalam pengertian, maksud saya pekabaran yang baru itu pengulangan dan dalam bentuk penegasan Bapak Ibu. Sehingga kita belajar dari pengalaman 7 jemaat yang sudah pernah ada dulu. Lalu Wahyu 12 sampai Wahyu 22 itu adalah perjalanan akhir daripada pertentangan semesta, di mana kita sebagai jemaat yang berada di penghujung akhir zaman akan menyelesaikan perjalanan hidup kita, baik secara pribadi maupun secara berjemaat. Bapak Ibu perhatikan gambar berikut ini. Di sebelah kiri, ketujuh jemaat yang ada di Asia Kecil, mulai dari Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, Laodikia, itu berada di zaman 10 jari-jari kaki. Jari-jari kaki itu zaman kapan? Anda dan saya. Hanya bedanya 7 jemaat ini sudah lebih dulu mendahului kita. Kata mendahului bukan berarti mati ya, tapi sudah pernah ada. Dan bagaimana mereka berjuang di zaman mereka. Lalu perhatikan gambar itu Bapak Ibu. Di atas jari-jari kaki itu ada batu. Dan batu itu melambangkan kerajaan sorga.